wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 19 Ngaur, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru SDN 19 Ngaur beserta tata usaha, juga operator sekolah, karyawan dan karyawati SDN 19 Ngaur, dan umumnya sidang beserta lokakarya pengimbasan atau penyebaran budaya positif kepada teman sejawat. Pada kesempatan ini izinkan saya, nama Abu Hasan SPD, asal sekolah SDN 19 Ngaur, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pasaman Barat. Untuk lebih meriahnya atau lebih semangatnya kegiatan kita ini, mari kita terlebih dahulu berserah diri kepada Allah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Selamat siang. Oke. Nanti kalau saya sebut selamat siang, jawabannya cukup siang saja ya. Tapi kalau nanti saya sebut siang, jawabannya selamat siang. Kemudian, nanti kalau saya sebut SDN 19 Ngaur, jawabannya luar biasa. Siap, Bapak Ibu? Siap. Oke. Selamat siang. 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 Selamat siang. SDN 19 Ngaur. Luar biasa. Belum lagi, belum menggigit lagi. Sama-sama, SDN 19 Ngaur. Luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Pada kesempatan ini meminta waktu sebentar setelah kegiatan kita melaksanakan proses belajar mengajar di kelas masing-masing. Dalam rangka menuntun dan membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, yang berkarakter, sesuai dengan tuntutan kurikulum kita. Jadi nanti anak-anak kita menjadi pelajar yang profil pelajar Pancasila. Kemudian pada kesempatan ini, adapun hal yang akan saya lakukan sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pasaman Barat, yaitu pengimbasan atau asimilasi atau penyebaran budaya positif kepada teman sejawat. Kemudian selamat datang saya ucapkan pada para guru hebat SDN 19 Ngaur. Mari kita saling bekerja sama, belajar keras, saling menghormati dan mendukung dalam melalui setiap tantangan. Ayo sama-sama kita lakukan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kesempatan ini sesuai dengan tema yang ada, kita lihat sama-sama tentang budaya positif. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama rasanya mendengar kata budaya positif, rasanya apa yang tergambar atau yang terbesit di pikiran Bapak Ibu? Itu bukan hal luar biasa itu budaya kita kan sama kebiasaan baik. Iya. Sama kebiasaan baik. Menanamkan kebiasaan yang baik. Bagus. Terima kasih Bapak. Telah menanamkan kebiasaan yang baik. Barangkali ada dari Bapak Ibu yang guru yang lain, apa itu tentang budaya positif? Apa yang kita terbesit dalam pikiran kita? Kira-kira di sekolah kita ini, misalnya kita tanamkan budaya positif. Apa misalnya contohnya yang biasa kita lakukan? Bagus, benar sekali. Disiplin. Tapi contoh kalau masih disiplin mungkin masih cakupannya lebih luas lagi. Apa salah satu contoh yang konkret yang menyatakan bahwa yang sudah kita berikan atau yang sudah kita contohkan itu termasuk dia budaya positif? Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu, benar sekali. Pulang tepat waktu. Pulang tepat waktu. Sampai sekolah tanda tangannya terhadir. Benar sekali. Mau pulang tanda tangan hadir. Benar sekali. Apa tugas dari kepala sekolah?
laksanakan, kerjakan, laporkan. Itu benar-benar menurut saya. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Bapak Kepala Sekolah. Dari pemahaman ini sebenarnya kita semua Bapak Ibu guru hebat sudah paham apa itu budaya positif. Karena setelah kita tamat dulu dari SMA, kemudian kita sekolah, kuliah, setelahnya mengambil jurusan keguruan, otomatis kita berhubungan dengan orang, dengan manusia, artinya dengan makhluk hidup. Berarti yang kita urus ini adalah makhluk hidup. Bagaimana kita mengarahkan mereka, memberikan contoh kepada mereka, memberikan teladan bagi mereka. Yang intinya nanti mereka tamat ataupun mendapatkan surat sekolah, mereka memiliki karakter atau budaya positif. Baik Bapak Ibu, kemudian kita lihat lagi yang berikutnya tentang konsep inti budaya positif pada modul 1.4 yang sudah kami pelajari. Ada 8 item yang menjadi intinya tentang budaya positif tersebut. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Kemudian, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, nanti akan kita bedah satu persatu dari ke-8 item ini agar menimbulkan, agar nanti menghasilkan budaya positif bagi kita di dulu. Karena yang utamanya itu budaya positif itu harus timbul dari diri sendiri. Seberapapun orang tuanya, siapapun dia, kalau budaya keinginan berubah itu tidak ada dari dirinya, maka percuma saja. Tapi yang pertama ditambah adalah kesadaran. Nah, kesadaran. Siapapun orangnya, yang pertama mulai dari diri. Motivasi diri sendiri. Baru sebarkan kepada teman, sebarkan kepada teman sejawat, nanti kepada lingkungan yang lebih besar, termasuk ke lingkungan sekolah kita. Mari kita lihat, Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, ini yang pertama tentang paradigma, perubahan paradigma belajar. Nah, kita lihat pengantarnya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan anak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekarang pertanyaan yang besar bagi kita, atau mari kita introspeksi diri kita gali, sebenarnya paradigma pembelajaran itu, belajar itu berpusat pada siswa atau berpusat pada guru? Menurut paradigma kita, Bapak Ibu, apa kira-kira? Belajar itu berpusat pada guru atau berpusat pada murid? Ayo, silakan Bapak Ibu. Bagaimana yang semestinya itu? Berpusat pada siswa. Berpusat pada siswa. Setuju Pak Gut ya? Setuju? Dia konsepnya pertama harus dulu yang ini dulu. Paradigma belajar itu yang bagaimana? Setuju Pak ya? Setuju? 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 Harus setuju. Oke, terima kasih. Jadi inilah yang diusulkan. Inilah yang diminta atau yang diinginkan oleh Bapak pendidikan kita. Siapa dia? Ki Hajar Dewantara. Konsepnya adalah memanusiakan manusia. Manusia, tapi memanusiakan manusia lagi. Melalui kita lah, insan-insan yang sudah belajar, yang sudah diajari bagaimana cara mendidik anak. Tugas kita
adalah menuntun mereka, memanusiakan mereka agar mereka selamat, memperoleh kebahagiaannya di dunia, kebahagiaannya di akhirat. Selamat, intinya dia harus selamat dan bahagia. Itu tujuan dari pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi kita tadi sudah ini Pak, ya, sudah apa namanya? Satu persepsi bahwa pendidikan itu berpusat pada siswa. Sekarang tinggal gimana lagi pelaksanaannya. Selama ini termasuk saya, apakah kita sudah melaksanakan pembelajaran itu yang sudah berpusat pada siswa? Contoh kecil misalnya, contoh sederhana pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di kelas kita umumnya ada 20 anak. Ada 20 bahkan ada yang lebih. Tentu ini berpusat pada siswa itu yang bagaimana sebenarnya? Apakah kita harus menyemui anak satu persatu? Atau misalnya hanya yang pintar-pintar saja sehingga dia naik nanti mengharumkan nama sekolah? Atau hanya yang agak lemah misalnya pengetahuannya ketika untuk membaca misalnya situ saja kita waktu kita? Inilah Bapak Ibu yang diharapkan oleh pembelajaran berdiferensiasi, yaitu mengelompokkan siswa sesuai dengan kebutuhannya. Artinya setiap siswa kita punya potensi dan kita sebagai guru wajib untuk mengayominya. Siapapun dia, baik dia yang kaya, tidak tergantung status sosial. Apakah dia mungkin yang barangkali ada kekurangan fisiknya, barangkali ada mungkin yang buta atau yang bisu. Tugas kita guru adalah mengayomi mereka sesuai dengan tuntutan dari pembelajaran berdiferensiasi, yang akhirnya nanti mereka bisa selamat dan bahagia dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Ibu, ini lagi kita lihat yang di depan tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi sama artinya dengan mis berarti pengetahuan yang umum dulu sebelumnya yang sudah kita anggap benar tentang teori kontrol, yang sudah menjadi apa namanya itu sudah kita percayai, tapi sebenarnya itu salah. Mari kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Semuanya ilusi. Ilusi itu, guru ini tidak bisa mengontrol murid. Walaupun bisa, hanya sesaat. Berarti mengontrol murid itu adalah ilusi bagi guru. Artinya, selama misalnya dia di sini, di depan kita, dia duduk di depan. Kemudian saat kita misalnya di sini, pergi dia ke teman yang lain, mencubit temannya atau mengata-ngatai temannya. Kemudian kita mengontrolnya, menasihatinya. Hal seperti itu jangan dilakukan karena mengganggu yang lain. Karena kamu sudah menyalahi keyakinan kelas kita. Barangkali bisa jadi selama kita di dalam kelas. Tapi apabila misalnya berganti guru atau misalnya kita sudah keluar, yang siswa tadi tidak bisa kita jamin bahwa dia tidak akan pergi lagi. Artinya guru ini tidak ada ilusi bagi guru mengontrol murid. Relatif ya. Hanya mungkin di depan kita saja. Sama kita seperti orang dewasa. Bukan anak-anak saja, termasuk kita sendiri. Terkait yang demikian, saya teringat dengan ini ya Bapak Ibu. Dari ilmu filsafat disampaikan, apabila dia menyebut seperti ini kira-kira, apabila seseorang mengenal dirinya, berarti dia mengenal Tuhannya. Kemudian apabila seorang mengenal Tuhannya, dia akan mengenal dirinya.
Artinya kita yang bisa mengontrolnya adalah kita sendiri. Yang bisa mengontrol kita adalah diri sendiri, dan yang mengetahuinya adalah Tuhan kita. Termasuk dalam hal ibadah misalnya. Apabila misalnya kita sendirian, kita berleha-leha istilahnya dalam kewajiban kita, misalnya kita sebagai umat muslim melaksanakan ibadah sholat, hanya kita yang tahu, artinya hanya kita yang tahu dan sang pencipta. Jadi yang mengontrol kita itu hanya diri kita sendiri. Jadi inilah yang diterapkan pada murid, bagaimana dia bisa mengontrol diri sendiri, bukan takut pada guru atau yang lainnya. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu ilusi juga. Tidak ada jaminan orang yang dewasa bisa memaksa anak-anak. Itu ilusi. Artinya apa namanya ini? Persepsi yang keliru. Nah, ya, persepsi yang keliru. Sedangkan kita orang tua di rumah kita sendiri, anak kita tidak bisa kita paksa sebenarnya. Karena satu saat nanti apabila dipaksa, kita sudah jauh darinya, barangkali dia melanggar lagi. Nah, mungkin di depan kita dia sholat. Tapi kalau misalnya dia sudah tidak ada di depan kita, di dekat kita, bisa jadi nanti perilaku yang buruk yang lain akan dibaginya. Artinya kita tidak memaksa. Jadi yang diterangkan adalah gimana kesadaran pada diri anak. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya kita memberikan penguatan, kita memberikan nasihat. Datang anak yang bersalah, kita nasihati, belum tentu dia berubah. Belum tentu dia berubah. Barangkali besok atau lusa dia akan mengulanginya. Jadi itu hanya ilusi saja. Oke. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, contoh seperti ini, ada yang misalnya yang kedapatan sama kita, dia melakukan kedapatan mencuri. Nah, lalu kita beri nasihat, atau dia sudah kita nasihati, dia mengaku bersalah, tapi lain kali belum ada jaminan bagi kita bahwa dia tidak mengulangi hal yang. Nah, baik Bapak Ibu, jadi yang bisa intinya hari ini tentang miskonsepsi tentang teori kontrol, yang bisa mengatur kita, mengontrol kita adalah kita sendiri. Karena yang tahu akan diri kita, kebutuhan kita adalah kita. Maka intinya pahami diri kita dan pahami apa kewajiban kita. Insya Allah apabila kita sudah paham, semuanya akan berjalan dengan sesuai alurnya. Walaupun tidak dipaksa, walaupun tidak diberi hadiah, walaupun tidak istilahnya ditandai, kita akan melaksanakan kontrol diri kita. Nah, baik Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, kira-kira STM 19 luar biasa. Karena sudah apa ini ya, Bapak Ibu sudah agak siang, jadi semangatnya Pak. STM 19 luar biasa. Terima kasih. Kita lanjut Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, kemudian ini ada cara mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kemudian saya teringat lagi dengan ini, jika Anda
ingin merubah hidup, maka perbaikilah sholatmu. Memang benar, apabila misalnya sudah benar sholat, insya Allah hidup tata cara kita akan mengikutinya. Apabila kita masih ingin mulai berubah, tapi takut, belum tahu caranya gimana, pertama ubahlah, perbaikilah, itu ya, perbaikilah sholatmu. Apabila sholatmu sudah benar, insyaallah yang lainnya akan mengikut. Tapi sebenarnya, kita balik ke belakang, selama ini barangkali banyak kita melanggar aturan, kontrol diri kita belum sepenuhnya baik kepada diri kita, kepada teman sejawat kita, kepada anak murid kita. Barangkali sholat kita perlu dipertanyakan, karena yakin percaya ingin merubah hidup, perbaiki sholat, itu intinya. Nah, baik Bapak Ibu, barangkali ini bukan mengajari, tapi memberi motivasi, artinya kita saling sharing, memberi nasihat dan menguatkan sama-sama kita, karena kita satu keluarga besar yang bisa mengayomi anak-anak kita sini, karena yang di sini adalah anak-anak kita, anak abang kita, anak keluarga kita, cucu kita. Kalau kita yang memulainya, tentu akan sangat sulit. Tergantung kita sebenarnya, tergantung guru kita, tergantung kita ini sebagai pendidik mau dibawa kemana anak kita, mau dibawa kemana sekolah kita, tergantung persepsi kita semua. Oke, barangkali berikutnya ini tentang paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Oke. Nah, kemudian ini ada lagi stimulus respon. Oh, tidak jelas ya. Misalnya ini dia, warna putih, agak ini dia dengan warna kuning. Saya bacakan saja di sini. Ada stimulus respon, kemudian ada teori kontrol. Stimulus respon yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama menurut stimulus respon. Kemudian teori kontrol mengatakan realitasnya kebutuhan kita berbeda. Berikutnya, menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Intinya dari sini, tidak ada yang bisa dipaksakan terhadap orang lain. Nah, terhadap siapapun tidak ada yang dipaksakan. Kita hanya bisa memberi pelajaran dan bisa mengarahkan. Nah, baik. Kemudian, Bapak Ibu, guru hebat SDN 19 Ngaur, kita lanjutkan ya. Nah, oke, masuk kita ke berikutnya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Julita tadi tentang disiplin tadi ya. Saya sebutkan tadi Bapak bersekolah, datang tepat waktu, pulangnya tepat waktu, kemudian isi absen, kemudian hal-hal lain yang positif yang sudah kita tahu. Nah, kita kemudian apa makna dari disiplin tersebut? Kita sudah ya. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Jelas ya? Itu dia disiplin, supaya patuh. Kemudian di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin atau dari diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita.
Nah, ini menurut Bapak Pendidikan kita di Hajar Dewantara. Sebenarnya inilah yang sulit dari kita, belum ada motivasi intrinsik. Artinya belum ada motivasi yang datang, yang lahir dari diri kita. Kalau sudah ada motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik ya, maka sebenarnya jangan pun ada aturan, kita sudah bisa. Tapi karena motivasi intrinsik belum ada sama kita, walaupun ada belum sepenuhnya, maka perlu atasan kita. Nah, termasuk saya. Dan tidak semua. Maka perlu atasan kita mengatur kita. Supaya kita, ini dia, mendapat kepatuhan. Nah, agar kita patuh, perlu orang lain mengatur kita. Termasuk di keluarga kita, termasuk di masyarakat kita, di organisasi kita, di lembaga kita, harus ada demikian. Inilah yang perlu kita gali lagi, bagaimana menimbulkan motivasi intrinsik, menanamkan motivasi intrinsik bagi diri kita, teman sejawat kita, dan kita tularkan kepada anak didik kita. Bapak Ibu yang berbahagia, ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Yakin Bapak Ibu, bukan membalikkan telapak tangan. Tidak bisa. Hari ini kita berjuang, barangkali nanti bisa jadi misalnya Bapak Sudi pensiun lagi nanti beliau, baru nampak nanti hasilnya seperti apa. Karena orang bijak menyatakan di dalam ajaran kita yang sudah memberak nyata, barangkali sudah tahu apa di situ disampaikan, butuh satu orang, butuh satu kampung, bukan satu orang ya, satu kampung mengurusi satu orang satu anak. Nah itu dia. Artinya sebenarnya kalau kita saja tidak bisa memang, tidak bisa. Harus ada, kalau kita di sekolah harus ada pengawas, misalnya atasan kita, harus ada masyarakat, komite, lingkungan kita harus mendukung, baru bisa kita arahkan anak ini. Tapi kalau hanya kita memang sulit. Tapi yakin dan percaya Pak Ibu, harus optimis. Nah itu yang pertama, optimis. Joko Widodo, presiden kita, dia dua periode, apa yang dia bilang? Optimis. Bikin tol laut, segala macam. Optimis. Pokoknya dia optimis. Tercapai dan tercapai nanti, pokoknya optimis dulu. Jangan bilang tidak sebelum dicoba. Nah. Jadi memang kalau kita maknai kata disiplin ini, kalau tidak dari diri, memang sangat sulit. Tapi kalau sudah berasal dari diri, tanpa ada aturan pun, tanpa ada hukuman pun, kita bisa akan mengambil. Nah, karena di sini Bapak Ibu, kita SDN 19 super, artinya asetnya banyak. Aset kita banyak. Kita ubah paradigma berpikir kita. Aset kita banyak, yang bisa kita tonjolkan dari sini banyak. Tapi barangkali mungkin kita belum menemukan solusinya atau belum menemukan caranya. Di mana itu aset kita? Termasuk kita Bapak Ibu hebat, banyak yang muda di sini yang bisa berkiprah. Nah, sudah ada guru kita yang sudah mungkin levelnya master, penguasaan IT-nya yang sudah bagus. Aset baik kita, ada sarjana komputer kita, aset baik kita. Kita artinya mengubah ini, aset kita sudah ada. Tinggal komitmennya lagi. Nah, pelaksanaannya tentu butuh self disiplin, artinya motivasi dari diri kita. Baik, Bapak Ibu, nah, barangkali mungkin seperti pidato, tapi memang seperti ini yang bisa kita harap. Mudah-mudahan nanti pesannya bisa sampai, itu aja pesannya bisa sampai tentang penyebaran pemahaman budaya positif. Berikutnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, manusia itu makhluk hidup itu yang punya akal dan pikiran, dia melakukan sesuatu itu karena 3. Ini kita lihat. Yang pertama,
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dia melakukannya. Contoh, misalnya anak-anak kita masuk misalnya jam ini kegiatan Senin pagi upacara bendera 7.30. Sebelum 7.30 dia sudah hadir. Kalau tidak hadir, barisannya dia singkat. Nah, dia takut hukuman, maka dia cepat hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, diiming-iming hadiah. Nanti kalau kamu juara, kamu dapat piala, kamu dapat buku hadiah. Atau misalnya dapat juara, dikasih jalan-jalan semacam. Itu namanya imbalan atau penghargaan. Dalam teori ini sebenarnya, kalau kita kaji, tapi mungkin saya belum secara rinci menjelaskannya, makanya hari ini kurikulum Merdeka mengajarkan tidak usah lagi memberi hadiah. Karena hadiah itu bisa jadi menghukum anak, bisa jadi menghukum anak, bisa jadi menghukum kita. Karena yang ditimbulkan dari sini adalah motivasi intrinsik, motivasi diri. Kita lihat Bapak Ibu, guru hebat yang ketiga. Untuk menjadi orang yang merdeka, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini yang sesungguhnya yang ditimbulkan dari diri. Bukan gara-gara sesuatu kita melaksanakan aturan misalnya, kalau dia aturan. Melaksanakan perintah, kalau dia perintah. Kalau di kelas kita namanya sekarang Bapak Ibu namanya ini dia, keyakinan. Kalau dulu namanya ada aturan. Nah, barangkali aturannya itu Bapak Guru aja yang bikin. Masuk jam 7.30 misalnya, tidak boleh permisi sering-sering. Nah, itu aturan. Siapa yang bikin? Gurunya. Nanti yang melanggarnya murid, yang memberi hukumannya guru juga. Artinya masih satu arah, hanya memerintah saja. Sekarang itu lagi namanya lebih diperbaharui lagi namanya keyakinan. Artinya membuat sesuatu itu berdasarkan nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan yang ditimbulkan dari suatu keyakinan. Dan kalimatnya pun harus kalimat yang positif. Misalnya, selama ini tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kata itu sebenarnya yang tidak boleh itu, dia menyatakan maknanya, konotasinya yang negatif. Bisa dirubah menjadi jagalah kebersihan. Nah, apa artinya? Lebih baik meletakkan sampah di tempat sampah. Benar sekali. Jangan memakai kata tidak, karena setiap kata tidak ini nanti akan otak anak ini kita akan merekam dia. Semakin sering ingin mengucapkan kata tidak boleh, nanti menjadi larangan dia akan terkesan dia melanggar aturan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi buatkan keyakinan dari dirinya. Dan menimbulkan keyakinan itu bukan kita saja, tapi ada keyakinannya dari guru, kemudian disampaikan ke murid. Artinya diskusi. Apalagi yang kita inginkan, misalnya supaya kelas kita bersih, tentu setiap tiket melaksanakan tugas. Apa yang kita inginkan biar kelas kita misalnya lebih ramai, apa yang kita lakukan? Tentu membuat misalnya dengan membuat tanaman bunga atau menghias dinding segala macamnya. Nah, tentu ini mungkin baru awal, tentu untuk kedepannya selangkah demi selangkah akan berubah. Yang penting sekarang konsepnya kita sudah tahu dulu apa yang harus kita lakukan kepada anak kita sesuai dengan perkembangan kultur sekarang. Oke, kita lihat lagi ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini sudah tadi ya. Ini yang di saran sebelumnya sudah juga kebutuhan kita sama, kita kemudian menurut teori kontrol
realitasnya kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kemudian di teori kontrol menyatakan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, berikutnya model berpikirnya menang kalah. Tapi kalau teori kontrol menyatakan model berpikirnya menang-menang. Artinya tidak ada yang menang, tidak yang kalah. Dua-duanya menang, mendapat untung. Nah, dari apa yang disampaikan. Sebenarnya kita belajar pun seperti itu. Kita untung, anak pun untung. Tidak ada yang menang, tidak kalah. Sesama kita pun seperti itu. Dengan atasan kita pun tidak ada seperti itu. Tidak ada yang menang, tidak kalah. Harusnya sama-sama menang. Artinya sama-sama untung. Sehingga tidak ada yang merasa diremehkan, merasa dikucilkan, semuanya tercover. Nah, sebagai kesatuan, sebagai keluarga besar yang membawa instansi ataupun lembaga ke arah yang berbalik menuju kemajuan. Kemudian, oke, sebelum masuk ke sini, barangkali sudah netizen dia. Oke, masih semangat? Masih semangat? Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke. STM 19 Luar biasa. Luar biasa. Tuh, sebenarnya motivasi intrinsik juga itu. Kalau disebut luar biasa, kita ini semuanya sudah luar biasa. Sehingga harus sering-sering juga disebutkan. Artinya memotivasi kita untuk menjadi luar biasa. Nah, jangan yang biasa-biasa, harus luar biasa. Sekalipun biasa. Sekalipun biasa. Harus luar biasa. Karena harus ini dia, harus ini semangat. Apabila kita misalnya semangat, tentu akan tertular kepada anak didik kita. Nah, kemudian kalian ini tentang disiplin positif. Nah, ini kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib. Benar ya? Kemudian teratur dan kepatuhan kepada peraturan. Kata disiplin juga sering menghubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif dia harus dengan metode hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, ini dia tentang disiplin positif. Jadi disiplin positif itu mengajak kita sebagai guru, sebagai pendidik, hukuman itu jangan lagi. Nah, itu dia yang dinyatakan, yang ditonjolkan. Jadi intinya, jangan lagi ada hukuman. Dalam bentuk apapun dia. Misalnya ada anak terlambat, disuruh misalnya menyapu atau disuruh keliling lapangan. Atau barangkali lokal mungkin barangkali ada anak itu tidak membuat PR, lalu disuruh hukuman fisik dengan push up. Atau yang dulu barangkali apa ibu masih ini ingat ada yang apa namanya? Satu kaki. Ada juga. Ada yang tidak baik kaki. Nah, sebenarnya ini yang harus dihilangkan. Karena kita memanusiakan manusia, tentu cara mendidiknya pun harus manusiawi. Artinya tidak boleh dengan ada hukuman dengan cara yang kasar. Kemudian yang terpenting ada lagi kasarnya itu dalam bentuk verbal. Nah, yang ini yang agak membuat hati terluka. Kata-katanya itu, kata-katanya itu, ucapannya itu. Barangkali tanpa kita sadari, Bapak Ibu, kita pun sering menyampaikan hal demikian kepada anak. Ada lagi yang menyatakan, lebih sakit dengan lisan barangkali daripada dengan lisan atau dengan fisik. Artinya kalau dengan lisan, otak anak ini akan merekam dia sampai kapan kita akan merekam dia? Sampai dewasa.
barangkali bisa jadi kalau dia terdidik bisa dimaafkan. Tapi kalau dia misalnya anaknya sudah broken home atau rumahnya sudah segala macamnya, kemudian kita ada perasaannya yang tersinggung oleh verbal kita, bisa jadi menjadi ancaman. Makanya sering terjadi tadi di sekolah-sekolah terjadi perkelahian kebanyakan dari verbal. Nah, jadi hati-hati kita sebagai insan yang terdidik berbicara sesama kita, berbicara dengan anak kita, karena verbal itu bisa direkam oleh anak sepanjang hidupnya. Tidak boleh dicap anak itu misalnya kalau dia tidak dapat pelajaran, tidak boleh dia dicap bodoh, tolol, tidak ada guna. Sebenarnya tidak boleh. Dia punya guna. Allah itu maha adil. Tidak mungkin Allah ciptakan tidak punya guna. Barangkali yang pelajaran matematika dia tidak pandai, dia paham. Tapi misalnya disuruh berlari, olahraga, luar biasa dia, juara dia. Nah, tapi kalau kita melihat anak ini secara holistik, artinya keseluruhan, kita melihat anak ini jangan kelemahannya, itu aja. Jangan kelemahannya, lihat sisi positifnya, pasti ada. Dan sisi positif ini dah yang akan kita kembangkan menjadi budaya positif nanti yang akan ia bawa dalam kehidupannya sampai dia dewasa. Nah, barangkali ini sudah kita tahu semua, tinggal pengamalannya lagi, tinggal pelaksanaannya lagi. Nah, kita semua sudah tahu, sudah menjadi orang-orang hebat. Nah, dibiayai oleh negara, tentu kita melayani. Kita ini pelayan, Bapak Ibu, kita ini pelayan sama dengan instansi lain, mereka juga pelayan. Saja di dinas catatan sipil melayani siapapun orang yang datang ke situ wajib dia apa? Dilayani tanpa membedakan statusnya. Kita bersama, kita pelayan bagi anak didik kita, karena kita pembelajarannya tadi berpusat pada siswa. Harus dilayani, tidak boleh dibiarkan. Itu tugas kita semua. Kalau dia bermasalah, kita beri solusi. Nah, nanti ada jalannya. Setelahnya nanti apa-apa yang akan kita lakukan. Apabila ada yang bersalah, apa yang mesti kita lakukan. Nah, untuk menciptakan disiplin positif pada anak. Berikutnya, ini kata dia. Oke, kemudian, nah ini dia nilai-nilai kebajikan. Ini yang terpenting. Apapun yang kita lakukan agar kita positif, tentu ada nilainya, nilai kebajikannya. Nilai kebajikan itu apa tadi? Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang menjadi pemikiran kita tentang nilai-nilai kebajikan? Apa kira-kira? Sesuatu yang kadang-kadang itu memberi manfaat dalam bentuk bahagia di hidup. Oke, bagus, terima kasih. Sesuatu yang dilakukan bermanfaat dalam bentuk kebahagiaan juga ada. Oke, yang dilakukan membuat kita selamat, kemudian bahagia dunia akhirat. Yakin Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan kepada anak dengan catatan tentu kepada diri sendiri dulu dilakukan, kemudian diturunkan kepada anak. Insya Allah anak ini nanti akan menuju kehidupannya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, karena masa depan anak ini sangat panjang sekali. Masih sangat panjang. Belum kita boleh mencap anak ini sebagai anak yang gagal. Walaupun dia misalnya belum pandai membaca, belum pandai berhitung, atau belum pandai menulis, kamu gagal. Tidak boleh, tidak ada ucapan seperti itu. Karena tentu masih ada nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya yang bisa dikembangkan untuk mencapai kebahagiaannya dan keselamatannya. Nah, jadi nilai kebajikan itu, nah bisa kita lihat di sini ada dia seperti keadilan. Nah, berikutnya dia bertanggung jawab, kejujuran,
bersyukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi yang lain. Nilai-nilai kebajikan yang bisa kita gali dari anak didik kita. Kemudian sesuai dengan kurikulum kita sekarang adalah kurikulum merdeka, nilai kebajikannya situ juga ada. Yaitu yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Kemudian mandiri. Berikutnya bernalar kritis. Berikutnya berkebinekaan global. Kemudian gotong royong dan kreatif. Nah, inilah tujuan kita sebagai guru untuk mengarahkan kita kepada profil pelajar Pancasila. Kemudian, barangkali ini yang terpenting bagi kita memahaminya tentang kebutuhan dasar manusia. Anak kita sering melanggar aturan, sering melanggar tata tertib di sekolah kita, atau keyakinan kelas kita, atau barangkali kita sesama guru sering melanggar aturan atau keyakinan sekolah yang sudah kita buat. Mungkin barangkali bisa jadi ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Sampai ke situ dia mendidik anak ini. Yang pertama, terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis. Fisiknya ini untuk bertahan hidup. Misalnya, tentu anak butuh tempat tinggal. Anak butuh makan. Anak butuh pakaian. Anak misalnya kita suruh dia untuk menjadi pelaksana upacara, dia tidak mau karena mungkin barangkali celananya robek. Menjadi apa deh? Menjadi apa nih? Kena mental ya. Kurang percaya diri dia. Atau barangkali mungkin di sini baru pagi anak kita sudah ada pula yang mengganggu adik kelasnya. Barangkali misalnya ditanya kenapa dia mengganggu, mungkin barangkali dia belum makan karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Jadi sesuatu itu harus jelas dia akar permasalahannya dulu, mungkin baru dia lakukan. Karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Itu penting ini. Jangan sempat ada di antara kita tidak aman. Kalau sudah tidak aman, tidak nyaman, maka apapun yang dilakukan barangkali hanya sekedar melepas melepas ini. Hanya melaksanakan perintah karena tidak nyaman. Sama dengan kita kaitkan dengan anak didik kita. Kalau ada anak didik kita yang tidak nyaman, merasa terbebani, atau kena ancam. Ada misalnya anak yang uangnya selalu hilang di lokal atau di kelas, dibikinnya di tasnya di kelas kemudian hilang. Tentu dia akan tempo berikutnya tidak sekolah dia. Mungkin barangkali rasa aman pada dirinya di sekolah ini tidak hilang, makanya dia tempo. Dia ada yang hilang atau ada yang tidak terpenuhi, maka ia akan melanggar aturan. Berikutnya, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Ini barangkali sering kita jumpai. Ada yang MPO di saya, menarik perhatian gurunya, dia berjawab-jawab semacamnya, atau mungkin bisa jadi dekat dengan gurunya, setelah dipegang, mungkin dia di rumah kurang kasih sayang. Karena tahu lingkungan kita, barangkali ada anak di waktu pagi baru tinggalkan, orang tuanya pergi tidur, mungkin malam baru datang lagi. Panis itu juga, tidak sempat lagi ada kasih sayang. Jadi ini pun penting, sangat penting.
Kalau ada yang hilang dari ini, yang tidak terpenuhi, barangkali anak atau kita sendiri akan melanggar. Yang berikutnya, kebutuhan akan penghargaan. Ini benar sekali. Sekecil apapun usaha kita, setidaknya kita beri apresiasi. Terima kasih. Nah itu yang paling, ini kata-kata yang agak sulit mungkin atau ungkapannya. Terima kasih itu saja. Terima kasih. Itu pun sudah penghargaan saja. Mau dia misalnya membuat PR misalnya, walaupun tidak benar, terima kasih. Ada penghargaan. Artinya ada usaha kita untuk agar anak ini tidak doang, tidak melaksanakan PR lagi. Oke. Dan ini berlaku juga bagi kita orang dewasa. Kemudian kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, ini maksudnya yang aktualisasi diri ini perannya, oke, perannya sebagai siswa. Nah, maka ini di setiap Jumat sudah kita apakan, jangan sudah kita gilirkan orangnya, jangan itu saja. Nah, nanti kalau itu saja, rasa anak ini untuk menyampaikan keinginannya tidak terpenuhi, diaktualisasikan dalam bentuk apapun. Misalnya ada anak yang sukanya menggambar, jangan ditekan, biarkan dia menggambar, tapi jangan setiap hari. Artinya harus ada kontrol dari kita. Hak anak itu memenuhi kebutuhannya, tinggal lagi kita dulu mengarahkannya ke arah mana dia diarahkan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Oke, ini 3 motivasi perilaku manusia. Nah ini tadi untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian mendapat imbalan. Berikutnya untuk menjadi orang yang diinginkan dihargai oleh diri sendiri, percaya pada diri sendiri prinsipnya. Oke, kemudian yang terakhir, nah barangkali Bapak Ibu, yang terakhir ini ada namanya hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Baik Bapak Ibu, kalau misalnya hukuman dan konsekuensi barangkali kita sudah tahu semua. Ada hukuman, tadi sudah disebutkan contoh-contohnya. Kemudian ada konsekuensi apabila melanggar aturan. Kalau dia hukuman sifatnya secara tiba-tiba, tidak terencana. Misalnya ada anak yang datang terlambat, kemudian kita lihat ada sampah misalnya, suruh langsung anak mengambil sampah. Nah, itu tiba-tiba saja. Tapi kalau dia konsekuensi, sudah ada kita tuliskan aturannya, kita buat bersama. Kalau dia melanggar, ini konsekuensinya. Nah, kemudian yang terakhir ada restitusi. Nah, ini pengalaman baru bagi saya. Jadi kalau anak itu bermasalah, sebenarnya yang dilakukan itu adalah restitusi. Artinya apa? Mengembalikan rasa percaya diri anak, kemudian dia mau lagi bergabung kepada teman-teman yang lain. Gimana solusi kita? Nanti akan kita lihat di sini ada 3 langkah-langkahnya terhadap restitusi ini. Nah, ini dia. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu dia pengertian dari restitusi. Kemudian dalam kaitannya dengan disiplin positif, ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Berikutnya, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Mengapa dia berbuat seperti itu? Berikutnya, fokus pada karakter, bukan tindakan. Berikutnya, restitusi tujuannya untuk menguatkan. Kemudian, restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian, fokus kepada solusi. Kemudian, mengembalikan murid yang bersalah mau lalu bergabung dengan kelompoknya.
Nah, terkait dengan restitusi, ada posisi kita sebagai guru, ada 5. Nanti buat kami minta kita di posisi mana yang sebenarnya sebagai guru ini, dalam posisi ada misalnya anak yang bermasalah, kemudian kita lakukan hal yang demikian. Nah, seperti ini. Ada 5 posisinya restitusi. Yang pertama, penghukum. Anak bersalah, hukum langsung. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Artinya kita guru menyampaikan kepada anak bahwa dia seolah-olah bersalah, dia tidak lagi benarnya. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini pun sebenarnya bisa jadi hal positif tergantung kita, bisa jadi dia negatif. Kita jadikan jangan kita guru terlalu dekat dengan murid. Misalnya dengan kelas 1 selalu disayang-sayang atau dipilih semacamnya, barangkali jangan terlalu sering atau gimana nya. Kita posisinya nanti dia akan kebiasaan, akan manja, akan ini namanya ditegur pun tidak mau dia. Nah, itu bapak itu nanti walaupun dia saya marah ataupun saya melawan tidak menjadikan memberikan pelatihan, dia tidak marah. Nah, dia itu penyayang. Nah, itu posisi yang masuk. Kemudian posisi sebagai pemantau. Berikutnya posisi sebagai manajer. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol tadi, walaupun sebelumnya belum terperinci saya jelaskan, kira-kira mana yang paling dominan, yang paling utama kita sebagai guru yang kita lakukan dari ini. Yang paling utama agar mengembalikan anak kepada ini ya, kepada kelompoknya. Artinya ini ada anak yang bermasalah, yang melanggar aturan, kemudian kita selesaikan. Posisi mana kita sebenarnya sebagai guru yang seharusnya? Pemantau. Oke, terima kasih Bapak Subhan. Pemantau ya. Nah, ada yang lain? Bapak Ibu? Saya itu paling itu nomor 5 posisi sebagai manajer. Benar sekali Bapak Sudi. Tepuk tangan Pak Sudi. Manajer. Benar sekali. Manajer. Posisi yang sebenarnya sebagai kita guru yang paling benar adalah manajer. Barangkali manajer ini bukan sekali ini dia ya, bukan menyuruh, bukan memerintah kalau manajer, tapi mengayomi. Artinya mencari titik masalahnya, kemudian menggali kepada anak, ditanya kepada anak, kenapa dia berbuat salah. Kemudian anak sendiri yang mencarikan solusinya. Nah, mau seperti apa? Bukan kita menyodorkan solusi, tapi digali kepada anak. Kemudian setelah itu baru terjadi dia tidak akan mengulangi lagi. Artinya dengan pendekatan ini ya, pendekatannya sesuai dengan ini dia. Langkah-langkahnya kalau dia ada masalah, segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Artinya kalau dia anak ini bermasalah, kita panggil jangan pula dengan marah-marah. Artinya dipanggil dengan gimana supaya dia mau datang. Artinya jangan dia nanti panggil ini kita hukum ini. Seperti itu. Artinya dipanggil dengan lembut. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita karena dia melakukan masalah, kita tanyakan kepada anak, kenapa kamu berbuat seperti itu? Nah, tidak boleh kita langsung memvonis kamu bersalah, tidak ada. Mengapa kamu berbuat itu? Barangkali mungkin bisa jadi karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, maka dia berbuat salah. Yang ketiga, baru menanyakan keyakinan. Tanyakan, apakah kamu misalnya sudah melanggar apa? Keyakinan keras kita, apa yang kamu tidak laksanakan dari keyakinan keras kita, dia sendiri yang apa? Artinya dia sendiri menjawab, bukan kita yang menyebutkan kamu melanggar ini, itu, tapi dari dia. Nah, kemudian menyanyikan keyakinan, baru diberikan solusinya agar dia bisa kembali ke rokoknya.
Kemudian, oke, keyakinan kelas ini, keyakinan kelas merupakan hasil diskusi, mufakat bersama. Kemudian apa saja yang menjadi aturan yang dituangkan, poin apa saja yang dimasukkan dalam keyakinan kelas yang dibuat, serta apa konsekuensi yang menerima jika kita tidak melaksanakan atau melanggar keyakinan kelas. Nah, contoh keyakinan kelas 4 misalnya ini, keyakinannya bertanggung jawab, mengerjakan tugas tiket, kemudian bersikap jujur, bersikap tenar saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, kemudian hidup rukun dengan teman. Nah, ini mudah-mudahan dengan berangsur-angsur bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing untuk membuat keyakinan kelas. Dan yang utamanya kita sebagai Bapak Ibu guru adalah membuat keyakinan kelas, membuat keyakinan sekolah kita agar kita bisa berbuat. Nah, bisa berbuat kita sebagai warga sekolah, kita rembukan apa-apa yang menjadi keyakinan kelas sekolah kita untuk kita implementasikan, kita aplikasikan menjadi budaya positif bagi kita di sekolah ini dan bagi anak-anak kita tujuan utamanya. Oke, barangkali untuk kesempatan ini demikian penyampaian saya dari asimilasi atau penyebaran pemahaman budaya positif pada Bapak Ibu guru hebat SDN 19 Ngawi yang berbahagia. Mudah-mudahan ke depan kita lebih kompak lagi, lebih bisa lagi bekerja sama bagaimana mewujudkan budaya positif bagi diri kita, bagi kita sebagai guru dan umumnya bagi kita warga sekolah agar menghasilkan nanti murid-murid, siswa-siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. SDN 19 Ngaur Luar biasa. Oke, SDN 19 Ngaur Luar biasa. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, Bapak Ibu